sebagai direksi saya di-appoint juga untuk satu-satunya direksi di antara sekian banyak direksi di dalam BOD itu yang menandatangani semua kontrak dengan baik klien. kontrak dengan klien. Kami ada ratusan klien. Kita akan lakukan upaya bagaimanapun caranya haknya Mas Alek ini kita akan perjuangkan sesuai dengan fakta. Jadi kita akan naikkan ke permukaan sampai terang. Saya terima gaji, ya. Saya terima gaji sebagai direktur keuangan di salah satu bisnis unit. Di mana itu juga pekerjaannya juga memang juga banyak juga gitu. Jadi hak di sebagai direksi itu di perseroan sampai hari ini tidak ada. Tidak ada yang namanya dia merugikan perusahaan. Betul. Dia lakukan sesuai aja jalan. Nah, itu tinggal kita meminta kepada perusahaan agar ya harus diberikan haknya. Oke, pemirsa, kita masih bersama Bang Tommy, tapi ada pemain tambahan nih. Om Alex. Om Alex siapa nama lengkapnya? Alexander Sanjoyo. Alexander Sanjoyo. Sanjoyo. Ini ada persoalan, ada kasus hukum ya, boleh dibilang gitu ya. Jadi Pak Alex ini sedang sedang berurusan dengan perusahaannya sendiri. Ya, betul. Gitu. Perusahaan tempat dia bekerja, bukan perusahaan Pak Alex ya. Perusahaan yang bergerak di bidang media, advertising khususnya ya. Betul. Oke, nama perusahaannya adalah Tit. Gitu. Salah satu PT yang cukup besar lah. PT besar ya. Ya. Oke. Nah, kita mau dengar dulu ceritanya Pak Alex. Ada apa sebenarnya dengan ini kan perusahaan tempat Bapak bekerja. Ya. Sampai sekarang masih ada di situ. Masih. Berani-berani yang kalau kita kan takut tuh. Wah, ntar kalau ini dipecat gitu. Tapi apa persoalan yang Bapak hadapi dengan perusahaan Bapak itu? Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih juga ada. Oh, ini lawyernya Bang Tommy. Iya, Bang Tommy yang menemani dan yang kita lakukan ini. Ntar, Bapak nggak salah pilih lawyer. Itu udah dengan permenungan dan semedian cukup. Ya, maksud saya nggak salah Bapak. Saya kenal Bang Tommy. Iya. Ini endorse lagi nih. Udah. Tapi benar, nggak ada kasus yang ditangani Bang Tommy itu berhenti tengah jalan. Kecuali dia diancam ditembak. Enggak lah. Tapi ada juga waktu itu diancam ditembak tapi maju terus. Maju terus ya. Gitu. Lanjut dulu Pak. Ya. Jadi saya tuh bekerja di tempat ini sekitar 8 tahunan lah sekarang. 8 tahun. Saya join di perusahaan ini sebagai direktur keuangan. Direktur keuangan. Untuk awalnya untuk mengurusi operations perusahaan lah. Apa aja itu? Ya, misalnya dalam si operation itu kan ada ngurusin billing, ngurusin collection. Di dalam dan keluar. Ya, berarti kan kita kan berurusan dengan banyak klien. Ya. Jadi di operation itu kan ngurusin billing operation untuk urusan dengan klien. Kontrak dengan klien gitu ya. Ya, terus collection, pembayaran ke vendor, laporan keuangan produksi. Yang begitu banyak itu, ya kan, perpajakan dan lain sebagainya dan operations. Yeah. Nah, sekitar tahun 2022 April. 2022. Ya, itu saya ditambahin satu pekerjaan yaitu menjadi direksi perseroan. Direksi perseroan. Ya, kan tadi kan kerja sebagai direktur keuangan di salah satu bisnis unit. Di dalam PT ini. Jadi PT ini ada banyak bisnis unit. Ada beberapa bisnis unit. Misalnya 5 something gitu ya. Salah satunya bisnis unit tempat saya bekerja. Dan saya sebagai direktur keuangan. Nah, di salah satu bisnis unit ya dia? Di salah satu bisnis unit itu. Oke. Nah, setelah 22 awal saya di-appoint jadi direksi di PT. Sehingga namanya ada di akte. Di dalam PT ini tadi ya. Dalam PT yang membawai beberapa bisnis unit termasuk tempat saya bekerja. Oke, jadi dari satu bisnis unit karena ditarik ke direksi maka mengurusi semua. Untuk ya sebagai direksi kan berarti kan bertanggung jawab terhadap satu PT kan. Betul. Secara undang-undangan begitu. Yeah. Nah, namun saya adalah satu-satunya direksi. Di situ ada beberapa direksi kan. Oke, ntar dulu. Waktu di direksi itu apa aja tanggung jawab Bapak secara langsung? Kalau tanggung jawab secara langsung sebagai direksi saya di-appoint juga untuk satu-satunya direksi di antara sekian banyak direksi di dalam BOD itu yang menandatangani semua kontrak dengan klien. Kontrak dengan klien, kami ada ratusan klien. Kontrak dengan vendor, perpajakan, berbagai laporan perpajakan, terus kalau ada audit dan sebagainya. Harus menandatangani juga laporan-laporan ke departemen pemerintahan. Kan kadang ada juga laporan ke departemen pemerintahan.
kemudian menandatangani juga kalau misalnya ada audit dari external auditor, dan laporan audit itu kan ada manajemen report dan sebagainya harus saya tanda tangan. Jadi berbagai tanda tangan itu dengan risiko yang Oke, berarti sebagai direksi itu Pak Alek termasuk pemain utama di lingkungan direksi. Di antara board of directors, ya saya lupa ya 5, 6 atau berapa gitu. Sejak saya masuk di situ, saya satu-satunya yang diminta untuk menandatangani semua kontrak, semua perjanjian dan sebagainya. Nah, nggak cuma tanda tangan kontrak, tapi juga memberikan data pribadi. Karena kalau misalnya kita ada kontrak dengan klien, misalnya masnya klien kan pasti kan minta data yang bertanggung jawab direksi yang mana, datanya yang mana. Jadi masalah kayak KTP, NPWP, alamat rumah dan sebagainya, bahkan kadang-kadang ada yang minta KK, itu saya harus berikan. Berarti tanggung jawabnya besar sekali itu. Tanggung jawab besar sekali. Apalagi sejak ada misalnya perpajakan ya, terutama perpajakan itu besar sekali. Apalagi sejak ada Cortex. Cortex itu Anda tahu kan, untuk kalau dulu PT itu punya jalur pelaporan PT. Tapi sejak ada Cortex itu kan harus direksi yang di appoint, PT-nya ada di bawahnya. Jadi untuk masuk ke perpajakannya PT ini harus masuk ke NPWP saya dulu, saya memberikan akses dan sebagainya. Dan demikian saya bertanggung jawab atas semua. Perannya besar sekali Bapak di situ. Secara risiko dan tanggung jawab, dan terutama risiko dan tanggung jawab pribadi, menurut saya sih super besar ya. Menurut saya. Dan saya diskusi dengan Mas Tommy juga sangat besar, apalagi banyak itu terkait dengan pribadi saya pribadi. Selama melakukan menjalani tugas dan tanggung jawab yang besar ini, pernah gak bermasalah? Ada masalah yang Bapak lakukan sampai akhirnya perusahaan menanggung kan urusannya besar nih, soal kontrak dengan klien, soal keuangan dan lain-lain. Ya itu kan kita selalu bekerja dengan sangat teliti, integritas tinggi, dengan banyak pertimbangan. Kita juga bekerja dalam satu tim. Selama ini berusaha untuk jangan sampai terjadi masalah yang sampai berat. Jadi belum ada, nggak ada. Masalah hukum kami hindari untuk tidak sampai terjadi. Namun demikian risiko pribadi tetap ada di sana. Ya kan, selama 6 tahun terakhir. Ya, karena identitas pribadi Bapak dipakai. Semua kan pakai nama saya pribadi, bahkan identitas pun identitas pribadi saya. Sampai alamat rumah. Ya kalau saya kasih NPWP, KTP kan berarti itu alamat rumah ada di situ. Ya kan. Bahkan alamat rumah, tanggal lahir, semua data, NIK. Ya kan. Semua ada. Lalu apa imbalannya dari itu barter dari sebuah tanggung jawab yang sangat besar itu? Saya join di perusahaan ini 8 tahun lalu, seperti tadi saya ceritakan kan, sebagai direktur keuangan di salah satu bisnis unit. Untuk itu ada remunerasinya. Ya itu aman lah. Ya itu berapa tahun di situ? 8 kan, total 8. Enggak di keuangan, direktur keuangan sampai tadi. Hari ini 8 tahun lebih lah. Nah, 8 tahun kan dengan direksi. Tapi di tahun kedua, jadi 6 tahun saya jadi direksi. 6 tahun. Jadi sampai direksi 6 tahun, total pekerja saya 8 tahun. 8 tahun jadi ditarik direksi, ke direksi di tahun kedua. Di tahun kedua, betul. Di tahun. Nah, dalam 6 tahun ini kalau sebagai direksi perseroan tidak ada remunerasi spesifik. Lah, kok bisa? Nah, itulah setelah berbagai risiko yang saya evaluasi cukup besar dan sebagainya. Ini kayaknya harus kita diskusikan. Dan saya bertemu dengan Pak Tommy, kita mendiskusikan itu, dan ternyata setelah saya banyak berdiskusi dengan Pak Tommy juga ada referensi saya ini bukan lagi karena saya sebagai direksi di perseroan. Undang-undang PT ya. Ya, referensi kami sudah bukan lagi policy perusahaan, bukan policy internal perusahaan. Ya bisa aja policy internal perusahaan mengatakan secara policy kamu diangkat sebagai direksi kan ya suka-suka kita, misalnya. Untuk itu nggak ada remunerasi, boleh aja secara policy internal perusahaan. Namun setelah kami banyak berdiskusi dan macam-macam, beriset dan sebagainya, ada undang-undang yang melindungi para direksi, yaitu undang-undang PT. Ya. Di satu sisi direksi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sebegitu besar. Soal hukum itu nanti saya gali lebih dalam ke Bang Tommy. Tapi pertanyaan saya Bang, Pak Alek, waktu Pak Alek diangkat jadi direksi dari direktur keuangan salah satu unit bisnis perusahaan itu ada kesepakatan renumerasi dulu di awalnya tuh karena itu kebutuhan waktu itu tuh cukup urgent. Zaman itu zaman kita memasuki COVID. Mereka perlu waktu itu saya diappoint karena perlu direksi lokal yang tahu keuangan juga. Ya, sehingga lokal keuangan dan ada di situ saya.
Makanya saya appoint dulu di situ. Karena kondisi waktu itu cukup urgent dan harus segera dimasukin situ biar kita bisa operasi, saya okein. Nah, okein dulu. Dalam perjalanan saya berapa kali pernah nanya, tapi belum ada jawaban secara. Saya juga nanya secara ke bos saya kayak gitu kan, ya belum ada jawaban yang konkret. Sampai tahun lalu saya bertanya kepada komisaris perseroan. Karena direksi secara ini kan tanggung jawab ke komisaris. Pertanyaan pertama harus bertanya, ya dibilang ya nanti kita diskusiin, saya mau tanya dan sebagainya. Begitu tidak ada jawaban, saya tanya lagi. Dan ternyata belum ada progres. Kemudian ya udah, saya minta tolong Pak Tommy untuk membantu saya dalam hal itu. Karena memang agak menurut saya aneh, karena lompatan dari direktur keuangan ke direksi itu kan lumayan besar ya. Secara itu iya. Kalau orang-orang yang mau berkarir tuh harapannya wah ini dari direktur keuangan ke direksi ini tambahan minimal apa ya, tunjangan jabatan dan lain-lain. Ya apapun itulah, karena kan ada risiko, balik lagi dalam pekerjaan direksi perseroan itu berbeda dengan pekerjaan direktur di operations. Pekerjaan direktur operations itu bertanggung jawab kepada manajemen internal basically kan. Bagaimana saya misalnya menjalankan apakah pelaporannya, laporan keuangannya benar apa enggak. Kalau direksi itu udah kayak representasi perusahaan. Direksi di perseroan, representasi perusahaan. Dan secara tanggung jawab pun tanggung jawabnya ke komisaris dan sebagainya. Dan bersentuhannya pun bukan hukum internal perusahaan lagi, tapi lebih bersentuhan ke hukum negara ini. Oke. Bang Tommy, ini kan hampir sebenarnya banyak yang mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Kadang-kadang ada karyawan yang dinaikin jabatannya tapi tidak disertai dengan remunerasi seperti. Kalau secara hukum ini apa Bang? Apa yang harus dilakukan? Jadi kalau lihat dari kesemena-menaan dari pihak perusahaan ya, kalau kita lihat ini kan kesemena-menaan, kesewenang-wenangan ya. Ini Mas Alek ini dipekerjakan dalam direktur di bisnis unit yang sekarang ini juga masih menjalankan itu. Oh, jadi masih lanjut dua. Jadi bukan berarti dia ini lepas dari sini terus langsung ke sini tapi gajinya gaji misalnya direksi unit gitu kan. Bukan. Tapi dua-duanya dia kerjain. Dan secara pengangkatan jelas di situ dia diangkat menjadi direksi di perusahaan holding. Itu poinnya. Kenapa kita menganut undang-undang PT? Karena memang itu jelas dia berdasarkan PT kan, ada PT berlindung di undang-undang PT. Kalau kita bicara kemarin itu sudah kita lakukan upaya yang namanya somasi. Itu kan sebenarnya pendekatan secara persuasif. Kita lakukan agar bisa dua arah kita berbicara, karena yang namanya kita lakukan somasi itu bukan serta-merta kita akan memberikan perlawanan atau apa enggak. Karena prinsipnya adalah kita melakukan non-litigasi. Cari kesepahaman atau kesepakatan di mana kita duduk bareng. Tapi dalam hal ini, somasi pertama kita layangkan, dibalas oleh direksinya. Kalau lebih awal lagi, Mas Tommy bahkan melakukan undangan pertemuan pertama. Undangan dulu, undangan pertemuan kedua dijawab dengan kalimat yang menurut saya rada kasar. Agak kasar ya. Apa katanya? Tidak ada dasar. Bahwa ajakan Anda untuk translasi bebasnya, ajakan Anda untuk melakukan undangan meeting ini tidak ada dasarnya. Dan berdasarkan polisi perusahaan tidak ada gaji untuk direksi. Oleh karena itu undangan pertemuan Anda kami tolak. Wah, tidak ada gaji untuk direksi. Emang begitu Bang? Iya, makanya kalau dilanjut sedikit lagi, terus habis itu kita lanjutin somasi 1. Betul. Tidak ada respon sama sekali. Terus Mas Tommy keluarin somasi 2. Baru mereka seorang tim lawyer juga, terus baru mereka mulai. Sebelum nanti ke somasi, jawaban atas somasi itu. Emang iya Bang, direksi itu gak digaji? Jadi kita secara undang-undang ya, kalau setiap perusahaan kan punya polisi punya kebijakan sendiri. Dia kan menganut misalnya ada bahwa dia merger dengan luar misalnya gitu kan. Tapi bukan berarti di Indonesia ini kan dia menganut adanya PT. Ya, karena dia punya perwakilan PT. Nah kita akan uji nih, karena kita akan lakukan upaya bagaimanapun caranya haknya Mas Alek ini kita akan perjuangkan sesuai dengan fakta.
Jadi kita akan naikkan ke permukaan sampai terang. Karena kenapa? Karena biar semua rakyat Indonesia ini tahu PT ini adalah PT yang mempekerjakan dengan 2 jabatan sekaligus, tapi tidak dihargai. Ya. Dia jalankan sesuai loh. Sesuai tupoksi dia sebagai direksi unit, direktur unit, dan direksi di perusahaan holding. Yang sekarang ini dia jalankan. Maka ada beberapa literatur yang kita sudah kumpulkan, bahkan juga putusan pengadilan, bahkan juga ada undang-undang yang mengatur tentang remunerasi itu, bahwa apa yang menjadi sebab akibat nanti kalau kita lakukan upaya-upaya itu. Tapi sebelum melakukan itu tentunya kita selalu menganut sama-sama untuk bisa non litigasi, ya kan? Bisa kita cari kesepahaman. Tapi dalam hal ini kita diundang sama Bang Vincent agar menjadi terang bahwa PT yang sekarang ini Mas Alex bekerja ini sudah melakukan pembiaran sebenarnya. Maka tadi kita akan uji lagi apakah ini ada korporasi melakukan pembiaran terhadap pekerja atau bagaimana. Nanti kan kita ada berbagai cara sehingga ini bisa seimbang lah. Betul. Gitu. Kan Bang Tommy bilang kalau direksi itu dilindungi oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas PT. Betul. Apa yang diatur di situ, Bang? Di Undang-Undang. Ya mulai dari hak dan kewajiban. Apa yang menjadi syaratnya Bang Alex menjadi direksi itu apa aja tugasnya. Nah, terus apa aja yang kalau pengangkatan dia sudah diangkat menjadi direksi di dalam holding, tentunya kan dia harus menerima imbalannya. Nah, imbalan ini makanya menjadi satu tolak ukur terhadap salary-nya karena dia selama ini nggak digaji, karena mungkin Bang Alex juga merasa bahwa udah berapa kali dia minta, tapi dia lakukan kerjaan dan menguntungkan perusahaan. Ingat, menguntungkan perusahaan, tidak merugikan perusahaan, bahkan perusahaan untung. Jadi di sini sebenarnya perusahaan tinggal bicara bagaimana jalan keluarnya. Sebenarnya itu sih poinnya. Ya, ibaratnya sudah mempekerjakan seorang direksi, ya, harusnya dia tahu bagaimana dia harus melakukan satu apa yang menjadi haknya. Itu aja. Nah, itu. Makanya kita cuman itu, kalau memang tidak diberikan tentunya kita mau tahu nih. Dari Depnaker nanti kita akan lakukan surat, kita mau verifikasi. Dan semualah, ada beberapa hal tentunya kita nggak bisa buka di sini. Ya, ada beberapa yang dilakukan oleh Bang Alex juga. Ini menjadi satu yang Bang Alex sampai sekarang juga masih keep ini. Jadi perusahaan ini ada beberapa hal yang dia memang sudah memperjuangkan itu. Mulai dari pajak dan lain-lain kan gitu. Jadi sampai sekarang juga masih loyal sama perusahaan. Masih sangat loyal lah. Komit dan loyal. Ini bisa dibuktikan gitu kan dengan keloyalannya Bang Alex, komitnya Bang Alex sampai sekarang. Tapi waktu Pak Alex bertemu orang perusahaan itu dan menyampaikan keluhan Bapak, jawaban mereka apa, Pak? Yang terakhir aja ya, karena dulu saya juga pernah ngomong. Yang terakhir itu mulai tahun lalu saya ngomongkan ke komisaris kan, tahun lalu, oh nanti saya cek, nanti kita cek. Memang biasanya nggak ada gitu kan. Mungkin biasanya nggak ada, tapi saya cek. Saya cek juga ke legal kita gimana ini. Nah, itu di tahun lalu lah, sekitar September Oktober saya coba lagi. Nah, sampai beberapa bulan yang lalu, Maret ya kalau nggak salah. Kalau nggak ada jawaban, saya email lagi. Jadi satu pun nggak ada, misalnya taruhlah kompensasi, tunjangan. Untuk yang di direksi, yang di PT ya, PT lagi sebagai direksi di PT, direksi di perseroan, yang nama saya ada di akte, yang mana saya melakukan berbagai tugas perseroan untuk menandatangani semua kontrak, semua dokumen perpajakan, laporan pajak sebagainya, tidak ada. Sama sekali tidak. Sama sekali di sisi itu. Saya terima gaji, ya. Saya terima gaji sebagai direktur keuangan di salah satu bisnis unit. Di mana itu juga pekerjaannya juga memang juga banyak juga gitu. Jadi hak sebagai direksi itu di perseroan sampai hari ini tidak ada. Wah, ini gimana, Bang? Kok saya pikir kan wah ini naik direksi. Kalau kita omong bahasa pasar gajinya gede nih karena direksi kan. Itu kan dia jabatan di atas manajer dan direktur yang lain. Tadi Mas Tommy mengatakan ini dua kerjaan nih sebenarnya, dua kerjaan yang dengan tanggung jawab dan risiko yang berbeda gitu kan. Di bisnis unit tetap dilaksanakan sampai hari ini juga saya berusaha untuk terus komit dan melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Dan di direksi pun
meskipun kita berperkara begini, saya masih loh kayak berapa hari yang lalu submit laporan yang cukup besar di Cortex pajak. For info Mas, sekarang ini di Cortex nih ya, pajak nih ya, kalau saya submit laporan perpajakan PT yang beberapa hari lalu saya lakuin, itu ada deklarasi Mas. Deklarasinya kalau dulu kan kami PT ABC dengan ini menyatakan bahwa kalau dokumen ini personal, yang ini benar. Kalau sekarang sebelum saya klik submit di Cortex itu, dengan ini saya Alex Dada sebagai direksi PT Nana, dengan ini saya menyatakan bahwa dokumen atau data yang saya submit ini benar dan sebagainya. Jadi beda dengan yang dulu. Dulu kan kami PT. Berarti kalau ada sesuatu dengan pajak resikonya pribadi dulu Mas. Apalagi kan sekarang itu kalau masalah pajak NPWP-nya PT ini ada di dalam saya Mas. Jadi untuk misalnya kita mau bayar pajak bulanan lah, SPT, pajak PPN atau apa, itu harus saya. Kenapa? Karena saya harus masuk ke Cortex saya pribadi dulu. Di dalam Cortex saya pribadi nanti ada PT ini gitu. Kalau dulu kan enggak, dulu ya PT pribadi. Sebegitunya Mas. Oke. Dan itu salah satu contoh ya. Dan tidak ada lagi-lagi tidak ada renumerasi untuk sama yang sekali. Di sisi ini tidak. Oke. Gimana nih Bang Tom? Iya. Kita sih sebenarnya kita tadi pikirkan, ini direksi nih jabatan keren, pasti kan cuannya juga nggak main-main kan. Tapi ternyata nggak ada sama sekali. Nah, kalau undang-undang PT itu apa bunyinya terhadap direksi-direksi ini? Ya tadi itu kan dituangkan di dalam undang-undang PT. Tentunya tuh kan payungnya tuh adalah sesuai dengan apa yang menjadi jabatan tuh ya, duduk sebagai jabatan direksi dalam perusahaan. Itu dia sudah menjalankan tugas pokok, itu penting. Tugas pokoknya apa aja. Nah kalau dia udah lakukan itu tugas pokok, maka dia harus menerima dong haknya, gitu. Itu ada diatur. Makanya kita landasannya banyak sih sebenarnya. Kalau kita lihat literatur ya, apa yang menjadi satu kita lihat dasar hukum ya. Kalau kita bicara dasar hukum kan, itu banyak yang kita ulas. Penyalahgunaan wewenang jabatan daripada undang-undang dari pasal-pasal ya. Ini baik perdata dan pidana. Pidana masuk. Ini kita uji nanti. Karena akan kita lakukan upaya kalau memang ini sampai harus ke jalur litigasi. Tapi kita selalu mengedepankan non-litigasi. Gitu, menegaskan itu karena memang segala sesuatu itu kan kita dasari dengan itikat dulu kan, itikat baik kan gitu. Tapi kalau memang tidak ya tentunya kita kan ada beberapa poin. Kalau memang tidak didengar ya kita mungkin lakukan upaya-upaya lain kan gitu. Nah ini Bang, kan kadang-kadang ada beberapa orang juga yang ngobrol sama kita itu walaupun beda status ya Bang. Kalau Pak Alek kan direksi. Bagaimana caranya Bang ketika ada perusahaan yang mengatur misalnya tadi nggak ada kompensasi, nggak ada renumerasi kan di perusahaan itu. Tapi sebenarnya undang-undang mengharuskan itu. Kan kadang-kadang ada karyawan atau sekelas direktur yang mau mengajukan itu, tapi mereka terganjal dengan kebijakan internal perusahaan yang mengatakan, nggak ada gaji direksi. Ya kan, sementara ternyata undang-undang mengatur itu misalnya. Nah, gimana caranya Bang untuk supaya misalnya kita bicara konteksnya Pak Alek aja, supaya hak dia itu tetap dia dapatkan walaupun kebijakan perusahaan tidak seperti itu. Iya, gitu. Tadi kan jadinya kayak kita punya dua aturan nih. Pertama perusahaan aturan internal sama undang-undang. Kan itu yang dipakai selama ini oleh perusahaan-perusahaan kayak ini. Kita mempunyai kebijakan seperti ini. Kalau lu nggak mau ya lu tinggal pergi gitu kan. Sementara ada orang yang udah mengabdi kayak Pak Alek nih 6 sampai 8 tahun gitu. Gimana undang-undang membela hak-hak orang-orang seperti ini, Bang? Ya harus dibuktikan bahwa Bang Alek ini selama 8 tahun dan menjabat sebagai direksi di holding itu selama 6 tahun, itu benar-benar bekerja dengan baik. Itu yang pembuktian itulah. Nanti pembuktian itu yang akan dilihat. Nah setelah itu dia lakukan juga di bisnis unit ya, dia lakukan juga sudah bekerja juga dengan baik. Dia terima gaji dengan itu gitu loh. Jadi saya rasa yang diminta oleh Bang Alek adalah haknya selama 6 tahun ini. Jadi itu aja sebenarnya poinnya. Jadi kalau memang ini enggak, maka ya
harus dilakukan suatu upaya. Upaya di mana hak ini harus dikeluarkan. Karena dia sudah melakukan. Jadi gini, tindakan ataupun perilaku ataupun pekerjaan yang menjadi satu tadi yang saya bilang itu adalah syarat kan, syarat penting untuk mengambil hak tuh haknya Bang Alek itu kan dia melakukan satu pekerjaan sesuai dengan jabatannya. Sudah lakukan dan dia tidak mengalami kesalahan, tidak merugikan perusahaan, tidak juga dia korupsi di perusahaan, dia jalanin semua perusahaan dia jalanin. Nah, terus haknya apa? Kalau dia nggak keluarkan, maka pihak perusahaan ini kan berlindung di atas nama PT, ada undang-undangnya. Di KUH Perdata juga ada 1365. Nanti kita lihat perbuatan melawan hukumnya. Kalau kita lihat undang-undang ya. Terhadap itu nanti kita akan lihat lagi apa dari pidananya, perdatanya. Ya kita ujilah, memang ini yang terjadi gitu loh. Kalau bilang dasar hukum, karena kemarin tuh sempat kita kasih undangan kok dia balasnya tidak dasar hukum. Dan kalau kita menganut, maka kita akan ngecek nih beberapa bagaimana sih pemegang sahamnya segala macam-macam tuh saya udah dapat. Tinggal kita lihat nih seberapa besar PT di Indonesia ini di Jakarta yang sekarang ini kan menjadi direksi. Kita lihat seberapa jauh. Makanya itu yang nyambung menjadi benang merah itu tadi. Untuk bisa kita lakukan upaya. Kita kan juga nggak serta-merta harus lakukan. Kecuali Bang Alek ini sebagai jabatan, tapi dia tidak bekerja, cuma jabatan saja. Nih, ini ingat ya. Kalau dia jabatan saja, tapi dia tidak bekerja, oke. Tapi dia sudah bekerja, dia loyal sama perusahaan, dia lakukan tuh day to day sampai perusahaan ini untung kan gitu. Perusahaan tidak rugi, perusahaan untung, pajak juga dia lakukan segala sesuatu yang harus dijadikan bumper, identitas dan lain-lain menjadi satu resiko yang besar gitu loh. Nah ini yang tapi menurut saya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan bahkan mengabaikan hak. Kalau dihitung dalam 6 tahun ini berapa ratus atau mungkin bisa ribu kali kontrak yang saya tanda tangan. 6 tahun ya. 6 tahun ini bisa ratus, minimal ratus bisa ribu kayak kontrak yang kalau di total yang saya tanda tangan. Dan Pak Alek tidak. Dan itu nama saya pribadi. Itu udah kita kumpulkan juga karena berkas-berkas semua yang menjadi pekerjaan Bang Alek ini kita kumpulin semua buat bukti kan bahwa dia udah lakukan itu. Dan memang tidak ada yang namanya dia merugikan perusahaan. Betul. Dia lakukan sesuai aja jalan. Nah, itu tinggal kita meminta kepada perusahaan agar ya harus diberikan haknya. Itu yang terpenting. Nah, tadi kan saya agak ini ya, karena biasanya hal-hal seperti ini diajukan oleh orang-orang yang sudah tidak berada dalam perusahaan. Betul. Tapi ini Pak Alek masih ada di situ. Kalau nanti perusahaan bisa aja jengah, apalagi setelah dipublikasi seperti ini nanti kan, wah ini bisa menggoyang stabilitas perusahaan ini misalnya. Kan ada dua kemungkinan nih Bang Tommy. Yang pertama bisa aja pemecatan karena dianggap membahas urusan perusahaan di luar kantor, naik ke media, ya kan. Yang kedua dan karena itu dan karena yang poin pertama tadi, maka yang kedua bisa jadi akan ada misalnya upaya hukum dari perusahaan melaporkan Pak Alek dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Dari Pak Alek dulu ini, dua resiko ini siap nggak? Yang pertama mungkin dipecat karena dianggap udah nggak sejalan sama kita. Yang kedua bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Kalau Pak Alek udah mempertimbangkan dua resiko ini nggak ketika akan bicara di sini? Pada saat mau mulai ini semua kita sudah mendiskusikan banyak hal ya. Semua kita diskusiin. Opportunity dan risikonya semua kita diskusiin, betul nggak? Termasuk yang Mas sebut tadi, Mas Vincent sebut, ya itu kita diskusiin juga. Tapi kita fokus aja sekarang dengan apa yang kita lakuin ini dulu. Kalau nanti ada bahwa ada risiko itu udah pasti ya. Ada risiko. Dan Pak Alek siap. Ya kita akan berusaha untuk berjuang sebaik mungkin. Kalau saya sih lebih arah gitu, secara positif berjuang sebaik mungkin. Nah, ke Bang Tommy menghadapi resiko seperti ini, Bang, gimana nanti itu? Iya, segala resiko pasti ada. Karena kalau kita bilang no viral no justice itu benar. Karena apapun yang kita lakukan itu ada risikonya. Tapi balik lagi, risiko itu kan harus dibuat harus
pertimbangkan atau harus kita ukur juga. Yeah. Karena antara resiko dengan apa yang menjadi goals-nya Bang Alek ini, itu adalah satu goals yang benar-benar kebenaran. Bukan nggak benar. Kecuali kalau kita menyebarkan atau memberikan statement yang tidak benar. Kan ini benar nih ya. Dia tidak mengada-ada. Iya, semua tuh aktual. Ya, faktual. Jadi di situ jelas bahwa apa yang dia lakukan dan dia menuntut satu keadilan. Dia menuntut haknya. Seorang yang menuntut haknya maka diimbangi dengan fakta. Faktanya apa? Dia kerja. Dia lakukan dengan baik. Dia tidak pernah membuat kesalahan. Dia tidak pernah korupsi. Dia tidak merugikan perusahaan. Merugikan perusahaan. Udah tidak pernah merugikan perusahaan. Bahkan perusahaan itu untung. Gitu benefitnya kan? ada. Benefitnya ada. Dan semua Bang Alek bisa buktikan itu. Kita juga tidak menjelek-jelekan perusahaan. Saya tetap berbakti, bukan berbakti, kita bekerja dengan baik. Tidak pernah menjelek-jelekin perusahaan. Betul. Juga. Ini kan lebih ke arah kita seperti Mas Tommy bilang udah melakukan semua kewajiban secara baik dan sebagainya. Ya sekarang tolong dong, hargain juga dong, kan gitu kan. Ya, saya nggak pernah saya dalam satu ini pun mengatakan hal yang tidak baik bagi perusahaan saya, tidak pernah, karena kita juga bekerja di situ. Tapi kenapa masih di dalam perusahaan tapi melakukan permintaan yang sebagainya? Ya karena kita merasa dan kita udah melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Ya tolong dipikirkan juga dong hak yang terkait dengan itu. Ya kan lebih gitu ya. Iya, betul. Berarti kalau misalnya Bang, misalnya tiba-tiba setelah kita bicara ini dipublikasikan, lalu ada langkah dari perusahaan melakukan pemecatan, itu bisa jadi perkara baru. Ya, pemecatan itu harus ada dasarnya. Apa yang menjadi dasar penting? Karena kan saya seorang sah-sah aja kalau namanya direksi minta haknya, saya rasa sah-sah aja. Nggak ada diatur juga di dalam punishment pekerjaan kan. Jadi itu harus diatur juga. Karena sekarang ini kan dia juga harus menganut adanya undang-undang PT tadi. Nggak sembarangan kan. Kecuali Bang Alek ini nggak kerja selama 1 minggu tidak ada kabar. Hilang. Nah itu kan itu udah hal-hal penting yang harus dipertimbangkan kan. Tapi kan ini dia masih tanda tanganin, masih tanggung jawab, masih pajak masih dia. Sekarang ini mungkin saya pergi, ini kan jam kerja masalahnya kenapa pergi? Iya saya pergi, saya ketemu ini mungkin berapa jam. Terus setelah ini kan tetap aja lanjut. Balik lagi. Ya kalau dihitung orang kerja rata-rata misalnya sehari berapa? 8 jam 8 jam. 8 jam kerja. Hitung deh jam kerja saya dari mulai saya masuk sampai hari ini sehari rata-rata berapa? Itu kan ada itu ada di daftar absensi ya nggak ada gitu. Tapi orang tahu lah jam kerja saya kayak apa. Betul nggak kalau dihitung secara total? Benar-benar mengabdi Pak Alek. Iya, saya adalah profesional yang selalu komit dengan apa yang udah saya. Kalau saya join di satu tempat ya saya akan komit melakukan semua dengan sebaik-baiknya. Berapa weekend yang saya kerja, berapa istilahnya harusnya cuti liburan tapi tetap melakukan pekerjaan, kalau dihitung wah itu misalnya saya kerja 8 tahun kok di total mungkin bisa 10 tahun lebih. Kalau dihitung rata-rata sehari 8 jam. Sehari 8 jam ya. Mungkin bisa lebih dari 10 tahun kali saya. Nah, terus Bang Tommy kan sebagai lawyer kan pasti ada upaya-upaya. Selain somasi tadi baru sampai di somasi kedua itu. Somasi kedua saya buat dasar-dasar hukum dan langkah-langkah kita. Karena saya selalu berprinsip segala sesuatu tuh bisa dibicarakan tanpa harus melakukan upaya-upaya hukum. Ke pengadilan ya. Tapi begitu kita kemarin sempat ditanya bahwa nggak ada dasar hukum, kita langsung lakukan berbagai macam yang tadi saya bilang. Saya ambil literatur yang udah ada, apa aja putusan-putusan pengadilan, dan kita kumpulkan. Dan ini menjadi satu pedoman kita nanti kalau ini tidak ketemu titik tengah. Tapi saya berharap lah yang namanya ini kan di negara Indonesia, kalau bisa ya kita bicara duduk bareng lebih baik lah. Itu kan harapan. Tapi balik lagi kalau memang itu tidak juga ya kita kan cari keadilan tuh sampai dimanapun kita berada, kita harus cari keadilan itu. Apapun risikonya, karena memang nanti ya kita uji sampai di pengadilan, kepolisian, bahkan nanti kita akan lakukan upaya-upaya di media, karena
cuma media yang bisa mendengarkan seluruh Indonesia ini biar tahu bahwa kita lakukan upaya hukum loh, nih begini. Ini loh poinnya. Jadi buat contoh. Proses-proses internal itu Ya, udah buat dilakukan. contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira mendiskriminasikan seorang pekerja, suruh bekerja dengan baik, suruh bekerja dengan sesuai loyalitasnya dia sebagai direksi, dia berlindung di atas di dalam PT, tetapi dia kok nggak dikasih haknya, kecuali dia tidak melakukan tindakan itu, tidak melakukan pekerjaannya gitu kan. Iya. Seorang pekerja lokal yang komit ya Mas. Iya, seorang pekerja lokal yang komit dan loyal. Komit dan loyal. Itu kalau loyal itu kan, kalau komit tapi nggak loyal juga susah. Loyal itu kan rahasia perusahaan aja dia pegang. Iya. Dia punya rahasia perusahaan tapi dia pegang. Dia tutup rapat-rapat. Tapi nggak ada apresiasi. Nggak ada. Resikonya saya pegang tapi. Resiko dipegang. Rahasia saya pegang ya. Rahasia perusahaan dipegang. Resiko saya pegang karena resikonya ada di pribadi saya. Gitu Mas. Jadi hal seperti ini kalau sudah tidak ada lagi upaya-upaya yang namanya memperjuangkan haknya kan ini kan, udah nggak ada lagi untuk bisa diakomodir ya oleh perusahaan, ya tentunya ini pasti akan menjadi terang nantinya, menjadi kemana-mana kan gitu. Betul. Maksud saya ini sebenarnya kita masih dalam persuasif, masih dalam memintalah nih seorang Bang Alek ini memohonlah ya kan, masih minta itikat baik lah. Lawyernya juga masih komunikasikan kemarin, masih ngobrol, tapi kita nggak tahu nih dia maunya seperti apa karena lihat dari balasan somasinya juga kita pikir nih belum ada titik yang namanya titik terang kan gitu. Jadi kayaknya memang mungkin ada hal-hal lain yang kita mungkin bisa diulas lagi. Dan ini memang polanya Bang Tommy. Di awal tuh lembut, smooth. Kan kadang-kadang ada lawyer, nah ini udah salah, langsung aja laporan gitu. Somasi dulu, di proses somasi itu masih ada lobby dulu, nego dulu, diajak ngobrol dulu. Betul. Nah, kalau itu semua tidak terpenuhi, udah gas. Tapi pertanyaan saya Bang, kalau nanti misalnya perusahaan bilang oke lah, kita damai semua tuntutan Pak Alek tentang haknya sebagai direksi dan merangkap jabatan sebagai direktur keuangan di unit bisnis tadi, kita penuhin tapi kerjasama kita sampai di sini. Itu gimana Bang? Iya, asal semuanya cocok dan memang sesuai, Bang Alek pun oke aja. Semua kan ada aturannya Mas. Semua ada aturannya kan. Ya kan? Jadi itu kayak diatur misalnya pemberhentian karyawan, misalnya melalui ada undang-undang yang sekarang nih. Betul. Ya kan, tandanya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Iya. Pakai Ciptaker kalau ya. Ciptaker, ada Undang-Undang Nomor 13. Nomor 13 dan lain-lain kan, itu kan diatur. Tinggal nanti bagaimana Bang Alek ini setelah apa yang menjadi haknya itu, dia nggak ngambil hak yang bukan haknya aja. Pokoknya selama dia kerjain, tolong diperhitungkan. Tidak mengada-ada. Intinya apapun resikonya selama itu sesuai dengan prosedur dan di bawah undang-undang dan peraturan yang berlaku, Pak Alek siap. Ya kan, kita hidup di Indonesia dan saya pikir juga kita punya undang-undang yang melindungi juga para orang-orang seperti saya ini, ya kan? Ya kita berlindung di undang-undang juga gitu. Bang Tommy, kasih pesan dulu ke perusahaan itu Bang Tommy. Ya, kita berharap ya dari kejadian yang menimpa Bang Alek ini yang sudah sekian lama dia juga loyalitas, tentunya saya berharap kepada perusahaan yang saat ini kita juga masih sembunyikan namanya, karena memang kita selalu mengedepankan segala itu dengan itikat baik ya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kalau melangkah lebih lanjut tentunya kan kita akan buka semuanya nih. Betul. Karena buka semua ini. Karena itu bagian dari fakta hukum. Iya, fakta hukumnya. Nanti kan kita lihat, ya semoga juga ada titik terang yang benar-benar seorang Bang Alek ini, semoga nggak ada lagi orang lain lagi seperti Bang Alek. Yang dipekerjakan, suruh loyalitas, identitasnya dipakai, dan semua risiko yang besar dia lakukan sampai hari ini dia lakukan, tapi tidak mempunyai kepastian terhadap apa yang dia menjadi haknya. Nah itu yang terjadi. Nah kita berharaplah semoga perusahaan ini yang melihat pada hari ini bisa ada
ada diskusi, ada pertemuan, kita bisa ngobrol atau mungkin ada solusi yang bisa mengakomodir apa yang menjadi haknya Bang Alek. Jadi itu yang saya berharap itu. Tapi kalaupun tidak dibukakan hal-hal yang memberikan satu solusi yang terbaik, saya rasa ya tentunya kita akan naikin kasus ini untuk lebih terang. Oke, jadi Nanti diuji kita uji nanti di podcast, kita uji di nanti ada beberapa media yang akan kita juga diskusi, ada pakar-pakar hukum. Ya. Nanti kita akan lakukan itu, tapi kita akan lakukan upaya hukum. Jadi sambil berjalan itu nanti kita akan lakukan itu. Jadi pasti yang paling pasti itu akan diuji di jalur hukum gitu ya, Bang. Iya, pasti karena kita nggak ragu-ragu karena ada putusan-putusan yang kita lihat sama. Ada jurisprudensinya. Ada jurisprudensinya. Ada beberapa literatur tadi yang saya menjadi pedoman kita, dan kita juga udah lihat ada beberapa poin terhadap holding PT-nya. Juga nanti kita akan ini menjadi satu dasar kita untuk bisa melakukan upaya hukum. Karena kita kalau nggak punya dasar kita juga nggak bisa melakukan itu. Karena kita harus ada dasarnya. Karena kemarin kita tim hukum kita juga kita kemarin sudah membedah ini. Nanti kita tinggal uji lagi, ada beberapa pakar hukum. Kalau ini kasus ini proses ini berjalan, kita akan naikin PT-nya. Gitu loh. PT ini yang tempat bekerja Bang Alek. Nah, untuk itu sebelum itu terjadi kita lakukan upaya persuasif lah. Sehingga ini bisa negosiasi ada dulu negosiasi lah, yang baik lah. Karena Bang Alek juga orangnya nggak keras-keras banget, tapi dihargailah. Yang wajar. Karena bagaimana itu hak dia harus berlaku. Iya. Bukan diada-adain. Diada-adain. Sudah dilakukan. Oke. Kalau dari Pak Alek, apa yang mau disampaikan entah ke pihak perusahaan misalnya? Sebenarnya sama, tadi udah disamariin sama Mas Tommy cukup lengkap. Jadi ya kita kan dengan itikat baik, kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita secara seoptimal mungkin, sebaik mungkin, dengan seluruh semangat, komitmen, integriti dan sebagainya. So ya mohon dihargain itu aja, dan semoga kita bisa tetap menggunakan jalur-jalur untuk berdiskusi dengan baik sampai menemukan solusi yang baik. Tapi kita juga, timnya Mas Tommy juga sudah menguji juga secara hukum apa yang ada di situ. Ya semoga saja bisa selesai dengan lebih baik, dan kalau misalnya memang diperlukan untuk lebih lanjut ya Mas Tommy dan tim kami semua juga siap untuk melakukan itu. Oke. Terima kasih, Bang. Baik. Iya, pemirsa, kalau mendengar persoalan-persoalan seperti ini saya jadi teringat ada ungkapan bijak itu bahwa sebuah perusahaan itu sebenarnya tidak berjalan sendiri karena peran orang-orang di dalamnya. Nah, tugas orang-orang yang berada di atas, entah itu komisaris atau direksi atau ya selevel itulah, adalah menjaga orang-orang yang bekerja di perusahaan itu. Karena kalau itu yang dilakukan, maka dengan otomatis orang-orang yang bekerja di sana akan menjaga perusahaan Anda. Itu ungkapan bijak tentang bagaimana perusahaan menghargai karyawannya atau semua orang yang bekerja di situ, sehingga seluruh karyawan itu akan menjaga Anda dan perusahaan Anda. Dan untuk kalau nanti ini berlanjut, Cumi-Cumi juga bersedia untuk memberi hak jawab ke pihak perusahaan itu untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Alek dan lawyernya Bang Tommy. Dan kalau mau butuh tempat mediasi mungkin di sini, ya kita terbuka untuk melakukan itu. Begitu ya. Baik, Bang. Oke, terima kasih Pak Alek, Bang Tommy. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan persoalan ini kita semua berharap sih, karena ini kan kalau kita bekerja di perusahaan kayak kita di sini, Bang, kita merasa itu perusahaan itu kayak rumah kita sendiri. Betul. Dan kalau ada persoalan itu kita selalu berharap jalan keluar yang ditempuh adalah jalan kekeluargaan. Karena ketika kita bekerja kan kita udah menganggap perusahaan itu udah kayak rumah kedua kita. Betul. Ya Pak ya. Setuju. Oke, ya jadi mudah-mudahan nanti akan ada titik terang seperti kata Bang Tommy, dan persoalan ini kalau bisa diselesaikan non litigasi kalau istilah Bang Tommy. Karena orang hukum ya, kalau kita kan mudah-mudahan diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, terima kasih sekali lagi Bang Alek, Pak Alek, Bang Tommy, pemirsa. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa jadi jadi pelajaran untuk kita semua, dan
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.